pocong. Kata orang, kalau kau mendengar suara tanah basah terinjak di tengah malam, jangan berani menoleh. Karena yang berdiri di belakangmu mungkin bukan manusia. Kisah ini terjadi tahun 1993 di pinggiran kota Temanggung. Satu keluarga baru pindah ke rumah besar peninggalan Belanda. Rumah yang tampak tenang di siang hari, tapi setiap malam ada yang mengetuk jendela dari arah sawah. Inilah sebuah kisah yang menimpa satu keluarga di Temanggung tahun 1993. Kisah tentang rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, tapi malah menjadi sumber ketakutan. Dan semua itu dimulai dari sebuah sumur tua yang tak pernah benar-benar kosong. Tahun 1993, di pinggiran kota Temanggung, berdiri sebuah rumah besar peninggalan Belanda di tengah hamparan sawah yang luas. Rumah itu baru saja dibeli oleh keluarga Sastro, keluarga kecil dari kota yang ingin hidup lebih tenang di desa. Bangunannya masih kokoh, tapi sebagian cat dinding mulai mengelupas. Di belakang rumah berdiri sebuah pohon sawo tua yang menjulang, dan sebuah sumur batu yang ditutup papan kayu sudah berlumut hijau di pinggirnya. Warga sekitar menyebutnya rumah yang sering ganti penghuni. Karena setiap keluarga yang pernah tinggal di sana tak pernah betah lebih dari 3 bulan. Di belakang rumah ada sumur tua, ditutup papan kayu, berlumut dan basah. Rina, anak sematawayang mereka, sering duduk di dekat situ sambil bermain. Suatu sore ia bilang pada ibunya kalau papan itu bergerak sendiri, seolah ada yang mendorong dari bawah. Tentu saja Bu Sastro mengira itu cuma angin. Tapi malamnya, ketika angin benar-benar berhenti, papan itu terbuka sedikit dan terdengar suara napas dari dalam. Malam pertama mereka mendengar ketukan di jendela. Pak Sastro keluar membawa senter, tapi yang ditemukan hanya kain putih kotor tersangkut di pagar bambu. Basah, dingin, dan berbau tanah. Ia membuangnya ke tong sampah di pinggir jalan. Namun Rina, yang belum tidur, melihat sesuatu berdiri di sana. Sosok tinggi terbungkus kain, kepalanya miring, kain di wajahnya menempel erat, dan saat angin berhembus, kain itu berkibar pelan, seperti seseorang yang masih berusaha bernapas. Sejak malam itu, setiap tengah malam selalu ada ketukan jendela yang sama, dan anehnya, papan penutup sumur itu selalu terbuka kembali setiap pagi, seolah ada yang keluar dari dalamnya. Kalau kalian jadi keluarga Sastro, apakah kalian akan tetap tinggal di rumah itu? Atau pergi sebelum sesuatu dari dalam sumur itu benar-benar naik ke permukaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, karena kisah ini belum selesai. Ini baru permulaan dari teror satu keluarga yang diganggu oleh sosok yang seharusnya sudah dikubur puluhan tahun lalu. Pagi itu, Bu Sastro menemukan papan penutup sumur terbuka lagi. Mengira mungkin angin semalam yang menggeser. Tapi papan itu terlalu berat untuk sekedar tergeser. Saat didekati, terlihat kain putih yang basah tergantung di sisi dalam sumur. Kain itu seperti tersangkut dari bawah. Sebagian ujungnya robek dan kecoklatan, seperti terkena tanah lama. Bu Sastro menatapnya lama lalu memanggil Pak Sastro. Mereka memutuskan untuk menarik kain itu menggunakan bambu panjang. Namun saat ujung bambu menyentuh kain, terdengar plung halus dari dasar sumur. Seperti sesuatu yang menyelam menjauh. Kain itu ikut tertarik ke dalam, menghilang begitu saja. Hanya meninggalkan riak kecil di air yang hitam pekat. Sore harinya, Rina pulang dari sekolah membawa teman barunya, Siti, anak tetangga yang baru pindah juga. Mereka bermain di halaman belakang. Tapi Rina tiba-tiba berhenti dan memandangi sumur itu. Ia bilang pelan, "Tadi pagi kainnya udah hilang, tapi sekarang ada lagi." Siti tidak melihat apa-apa, tapi Rina beriskeras. Kain putih itu muncul lagi, kali ini lebih panjang, dan meneteskan air merah ke tanah.
Malamnya, sekitar pukul 2, suara ketukan di jendela kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari luar, melainkan dari arah lantai di dalam kamar. Tok, 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 pelan, seperti dari bawah lantai kayu. Pak Sastro yang tidur di ruang tamu terbangun karena Rina menjerit. Saat mereka masuk ke kamar anaknya, jendela sudah terbuka sedikit. Udara malam berhembus masuk membawa bau tanah basah dan kapur mayat. Di lantai dekat tempat tidur Rina, ada jejak lumpur memanjang menuju pintu belakang. Dan tepat di bawah ranjang Rina, mereka menemukan sesuatu yang membuat Bu Sastro hampir pingsan. Sehelai kain putih yang sama seperti pagi tadi, basah, kotor, dan terikat simpul di ujungnya, seolah pernah menjerat sesuatu. Keesokan paginya, Pak Sastro menanyakan hal itu pada warga desa. Seorang kakek tua yang tinggal tak jauh dari sawah berkata pelan, "Rumah itu dulu bekas lahan kuburan, Nak. Ada satu makam yang gak pernah sempat dipindahkan. Katanya, pocongnya gak pernah dilepas talinya." Mulai malam itu, keluarga Sastro tidak berani lagi membuka jendela, bahkan di siang hari. Karena di pantulan gaca, mereka sering melihat bayangan putih berdiri di belakang mereka. Sejak malam kain putih itu ditemukan, keluarga Sastro tak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam, udara di rumah terasa lebih dingin, seolah angin masuk lewat celah yang tidak ada. Bu Sastro bahkan menaburkan garam di depan pintu dan membaca doa sebelum tidur. Tapi tetap saja, suara ketukan itu datang. Selalu di waktu yang sama, pukul 2 dini hari. Awalnya hanya 3 ketukan pelan di jendela. Tapi malam itu suara itu berpindah ke arah pintu depan. Tok, 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 hening. Lalu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Pak Sastro bangun dengan tubuh gemetar. Ia menatap istrinya yang sudah menangis tanpa suara. Dengan langkah ragu, ia mengambil lampu minyak dan berjalan menuju ruang tamu. Setiap langkah terasa panjang dan berat, seperti menapaki lantai yang bukan miliknya sendiri. Sesampainya di depan pintu, suara itu berhenti. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Hanya ada suara desis seperti kain diseret di tanah. Ketika ia mengintip lewat celah jendela, matanya langsung terpaku. Tepat di depan pagar kayu, berdiri sosok putih tinggi. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor. Kain itu menempel di tanah, basah oleh lumpur. Kepalanya sedikit menunduk, dan dari celah wajah yang tertutup kain, menetes cairan gelap ke tanah. Pak Sastro tertegun. Sosok itu tidak bergerak. Tapi entah kenapa, bayangannya seperti bergoyang perlahan mengikuti arah lampu minyak. Dan di balik keheningan malam, terdengar suara yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Suara isak tangis yang pelan, namun menyayat. Bukan suara manusia biasa. Tangisan itu datang dari dada. Berat, penuh sesal, seperti seseorang yang menyesal karena dikubur sendirian terlalu lama. Pak Sastro mundur perlahan dan memeluk istrinya. Ia tidak berani membuka pintu, hanya berdoa dengan suara bergetar. Namun tiba-tiba, dari luar terdengar suara lain. Suara lonceng kecil yang tergantung di depan rumah bergoyang sendiri. Bu Sastro menatap istrinya dan berkata gemetar, "Mas, kainnya itu yang dari sumur sekarang di depan pintu." Dan benar, ketika pagi batang, kain putih itu ada di depan teras. Basah, kotor, dan berbau tanah basah yang busuk. Di salah satu ujungnya ada bekas simpul tali yang rapat. Seolah-olah seseorang baru saja berhasil melepaskannya semalam. Setelah kejadian itu, Rina mulai sering demam tinggi setiap malam Jumat. Ia mengigau, menyebut nama seseorang berulang-ulang. "Kasihani dia, Pak. Jangan kunci dia di bawah lagi." Keluarga itu mulai sadar. Mungkin yang mereka dengar setiap malam bukan ancaman, tapi jeritan seseorang yang ingin ditemukan. Malam itu, rumah keluarga Sastro terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Sastro terbangun karena mendengar sesuatu dari arah dapur. Bukan suara tikus, bukan juga angin, tapi seperti seseorang yang menangis pelan, terisak tertahan di antara bunyi air menetes dari keran bocor. Tangisan itu terdengar lirih.
Dengan langkah ragu, Bu Sastro berjalan ke dapur. Cahaya lampu minyak yang redup menari di dinding. Saat ia sampai di ambang pintu, panci dan alat dapur bergeser sendiri. Pelan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara tangisan itu berubah jadi napas berat. Terputus-putus seperti seseorang yang sulit bernapas. "Siapa di sana?" tanya Bu Sastro dengan suara gemetar. Tiba-tiba, pintu belakang berderi terbuka sendiri. Angin malam masuk membawa bau tanah basah dan bunga kamboja. Di luar, di dekat sumur tua yang sudah lama tak terpakai, terdapat sosok pocong berdiri diam. Bu Sastro menjerit, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Ketika ia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah jejak tanah basah dari arah sumur menuju pintu dapur. Bu Sastro langsung berlari histeris kembali ke kamar. Beberapa hari setelah teror di dapur itu, keluarga Sastro memutuskan untuk memanggil warga tua setempat, Pak Dul, yang sudah tinggal di daerah itu sejak sebelum kemerdekaan. Ia datang dengan langkah pelan, membawa tongkat kayu dan pandangan yang seolah menyimpan banyak rahasia. Sebelum masuk ke rumah, ia hanya berdiri lama di halaman. Matanya menatap ke arah sumur belakang, lalu bergumam lirih, "Masih di sini rupanya." Setelah duduk, Pak Dul mulai bercerita. Dengan suara berat dan lambat, ia mengungkap sesuatu yang membuat suasana ruang tamu seketika membeku. Dulu, sebelum rumah ini dibangun, tanah ini adalah bekas pemakaman keluarga kecil zaman dulu. 3 makam sempat dipindahkan waktu pembangunan, tapi 1 makam tertinggal. Makam seorang pria bernama Sakimin, warga desa yang meninggal tragis di masa perang. Pak Dul menatap Pak Sastro dan Bu Sastro, lalu berkata, "Dia meninggal waktu menyelamatkan anaknya dari ledakan granat, Pak Bu. Dulu jasadnya dikafani seadanya, cuma kain putih lusuh dari gudang, dan tali pocongnya tak pernah dilepas sampai ia dikubur. Menurut cerita, makam itu tertimbun ketika pembangunan dimulai. Tanahnya digali tanpa tahu di bawahnya masih ada sisa jasad. Dan sejak hari itu, arwah Sakimin dipercaya tidak pernah benar-benar tenang." Pak Dul lalu menunjuk ke arah belakang dapur, tempat sumur tua berada. Katanya, sumur itu dulunya dibuat tepat di atas makam Sakimin, karena dulu tanahnya dianggap paling keras dan tinggi. Mungkin itu sebabnya dia masih berdiri di sana, kata Pak Dul pelan. Wajah Bu Sastro pucat. Ia menatap ke arah jendela belakang yang menghadap sumur. Malam itu juga angin tiba-tiba berhenti dan dari kejauhan terdengar suara tangisan pelan, sama seperti yang ia dengar dari dapur beberapa malam lalu. Tangisan itu terdengar seperti seseorang yang tidak marah, tapi menyesal karena dikubur tanpa sempat diistirahatkan dengan benar. Pak Sastro berulang kali mencoba mengabaikannya, menutup pintu rapat, menyalakan doa, bahkan memanggil ustadz dari kampung sebelah. Namun, entah kenapa, begitu ustadz itu menapakkan kaki di halaman rumah itu, ayam-ayam di belakang rumah berkokok bersahutan. Semuanya seperti menolak kehadiran orang luar. Ustadz itu berkeliling sebentar, memeriksa sudut halaman. Ketika ia berdiri di dekat sumur tua di belakang rumah, tiba-tiba langkahnya berhenti. Ia menatap ke bawah lama sekali, lalu menoleh ke Pak Sastro dengan wajah yang sulit dijelaskan. "Mas, ini sumur bukan untuk ambil air. Ini sumur untuk menimbun." Malam itu juga, mereka memutuskan menutup sumur itu untuk selamanya. Namun sebelum ditutup, Ustadz meminta menggali sedikit bagian dasarnya, hanya untuk memastikan tidak ada sesuatu yang disembunyikan di dalam. Dan disitulah semuanya berubah. Saat tanah mulai tergali sekitar 1 meter, tiba-tiba sekopak Sastro membintur sesuatu yang keras. Ia menyingkirkan tanah dengan tangan, dan dari dalam lumpur tampak sepotong kain putih yang sudah lusuh, masih terikat simpul di ujungnya. Pak Sastro mundur spontan, tubuhnya gemetar. Ustadz menatap dengan mata sendu lalu berbisik, "Baca doa, Mas. Jangan berhenti apapun yang nanti keluar." Ketika kain itu diangkat perlahan, tampak tulang belulang yang masih terbungkus sebagian. Namun yang paling membuat darah membeku,
Di bagian wajah tengkorak itu masih ada bekas kain yang menempel seperti baru, lembab oleh air tanah. Bau busuk besi memenuhi udara dan tiba-tiba udara di sekitar sumur menjadi sangat dingin. Rina yang berdiri di dekat jendela rumah tiba-tiba menjerit. Ia menunjuk ke arah halaman sambil menangis. "Bapak, di belakang Bapak ada orang!" Pak Sastro refleks menoleh dan di antara bayangan sumur dan pohon pisang, terlihat sosok putih tinggi berdiri di belakang mereka. Kainnya kotor, sebagian robek di bagian dada, dan dari bawah ikatan talinya, tampak tanah hitam menetes perlahan ke tanah. Panik teriak, "Pocong! Pocong!" Ustadz menunduk sambil menggenggam tasbihnya erat. Mulutnya bergetar membaca doa, sementara Pak Sastro terpaku, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Sosok putih itu perlahan menegakkan kepala dan dari balik kain kafan yang kusut, muncul wajah yang sangat-sangat menyeramkan dengan mata kosong dan wajah yang gosong. Kain di sekitar wajahnya bergerak pelan, seperti bergetar, namun yang terdengar suara rintihan berat. Suara itu begitu lirih, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, sosok itu membungkuk perlahan, lalu menghilang ke dalam tanah, menyisakan bau amis dan bau tanah basah, disertai angin dingin yang berputar di sekeliling sumur. Keesokan paginya, warga dan aparat datang. Tanah di dekat sumur itu digali, ditemukan tulang belulang seorang pria dengan sisa-sisa kain kafan yang sudah hancur. Rumah itu akhirnya dikosongkan. Keluarga Sastro pindah diam-diam, tak pernah kembali. Namun sampai hari ini, warga sekitar bersumpah setiap malam Jumat terdengar suara langkah berat dari arah sumur tua itu, diikuti bau tanah basah dan kain basah yang diseret pelan di lantai. Mungkin pocong itu bukan ingin menakuti, tapi hanya ingin pulang setelah lama tertahan di antara dunia yang ada dan tiada. Kalau kamu mendengar ada sesuatu melangkah di halaman rumahmu malam ini, apakah kamu berani melihat siapa yang datang? Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Apakah kamu percaya ada arwah yang belum sempat pulang? Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, di antara dunia yang ada dan tiada.